Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kita diwajibkan dan diharuskan kembali untuk melakukan pembelajaran daring karena ada satu dan lain hal ya. Jadi walaupun kita daring, kita harus tetap semangat ya, nggak boleh ada yang males, nggak boleh ada yang loyo seperti itu ya. Jadi harus semangat seperti kita belajar tatap muka pada umumnya ya. Ini udah sarapan semua ya? Ya ada yang belum ya. Berarti nanti setelah pelajaran ini selesai bisa makan dan minum dulu, bisa sarapan dulu. Untuk absen saya anggap masuk semua ya, karena di sini ada 36 sama saya. Jadi masuk semua, ada 35 peserta didik ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas Khalifah Umar bin Khattab ya. Kemarin, pertemuan minggu kemarin kita telah membahas apa Khulafaur Rasyidin dan juga salah satu khalifahnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu Khulafaur Rasyidin dan juga ada berapa sih Khulafaur Rasyidin? Terus siapa saja sih yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Mungkin dari anak-anak ada yang mau menjawab. Nanti saya kasih tambahan nilai plus ya buat yang mau menjawab. Ya, Mbak Syakira. Apa pengertian Khulafaur Rasyidin, Mbak Syakira? Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa dan juga Rasyidin. Khulafa itu artinya pengganti ya. Terus kemudian Rasyidin itu yang diberi petunjuk. Berarti Khulafaur Rasyidin yaitu pengganti yang diberi petunjuk. Nah, pengganti di sini dimaksudkan apa sih? Kok bisa jadi pengganti gitu ya? Jadi para khalifah atau Khulafaur Rasyidin ini ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam gitu ya. Jadi ketika Rasulullah wafat itu masyarakat menunjuk atau memilih atau bahkan khulafa yang terpilih sendiri menunjuk khulafa selanjutnya untuk bergantian menjadi pemimpin seperti itu. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya anak-anak. Mas Jamal bisa disebutkan siapa saja? Ya, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ya benar sekali ya. Oke, kemudian kita masuk kepada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Ya, bisa dibuka bukunya halaman 121. Nah, siapa sih Khalifah Umar bin Khattab itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Mas Jamal mungkin mau menjawab siapa Khalifah Umar bin Khattab itu, Mas? Di-on-kan dulu ya kameranya. Oh ya, semuanya anak-anak, saya harapkan ketika pembelajaran daring kali ini, apalagi di pelajaran saya, diusahakan untuk on cam ya, biar saya bisa melihat kegiatan kalian tuh apa saja. Mungkin nanti ada yang tiduran, ada yang makan, ada yang mungkin malah pergi gitu kan, saya tidak tahu. Jadi diusahakan untuk on cam ya. Ya Mas Jamal, siapa itu Khalifah Umar bin Khattab? Ya, Khalifah Umar bin Khattab yaitu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab juga merupakan orang yang sangat tawaduk kepada Allah, di mana Umar bin Khattab sendiri memiliki pola hidup yang sangat sederhana.
Kemudian sangat tegas dalam urusan agama. Umar bin Khattab itu orangnya jarang tersenyum ya. Jadi banyak orang yang merasa takut kepada Umar bin Khattab karena beliau mukanya terlihat sangat sangar, sangat jutek seperti itu ya. Jadi ditakuti gitu, dan dia tuh sangat sangat tegas gitu, sangat berwibawa gitu. Jadi dihormati dan ditakuti oleh masyarakat sekitar gitu. Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat cerdas dan juga tegas dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka dari ketegasannya tersebut, beliau mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Mas Farhan, sedang apa ya? Ngobrol sendiri. Umar bin Khattab mendapat gelar Faruq, Mas Farhan. Apa arti dari gelar Al-Faruq, Mas Farhan? Iya, pemisah atau pembeda. Mas Farhan sedang bicara dengan siapa? Kok kayaknya sibuk sekali gitu ya? Iya, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Umar bin Khattab itu pandai dan piawai dalam bidang politik gitu ya. Kepiawaiannya Umar bin Khattab dalam bidang politik diawali ketika beliau berhasil menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang pada saat itu terlebih saat pemilihan khalifah pertama itu mengalami kayak bersih tegang gitu loh antara mengajukan calon untuk dijadikan sebagai pemimpin umat Islam gitu. Kemudian Umar bin Khattab sendiri wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 643 Masehi akibat ditusuk oleh Abu Lu'lu' pada saat melaksanakan sholat gitu ya. Jadi kepemimpinan Umar bin Khattab itu kurang lebih selama 10 tahun. Kemudian kita lanjut mengenai prestasi Umar bin Khattab ya. Yang pertama, melakukan perluasan dakwah Islam. Jadi melakukan perluasan dakwah Islam di sini tuh seperti Umar bin Khattab itu tidak hanya menyebarluaskan agama Islam di situ-situ saja atau di Mekah dan Madinah saja, tetapi di seluruh penjuru negeri ya. Jadi dakwah Islam itu diperluas seperti itu. Kemudian yang kedua ada perluasan Islam di Mesir. Jadi tidak hanya di Mekah dan Madinah saja, tetapi juga ke penjuru Mesir. Kemudian yang ketiga ada menata administrasi dan juga keuangan pemerintahan. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab agar semuanya terang gitu loh. Anak-anak, maksudnya administrasi dan keuangan pemerintah itu ditata sedemikian rupa agar rapi dan tidak semrawut seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada penetapan kalender Hijriah. Kemudian dibuka bukunya halaman 122, yaitu ada jasa-jasa Umar bin Khattab. Apa saja sih jasa-jasa dari Umar bin Khattab atau jasa dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab untuk umat Islam gitu ya. Yang pertama, mohon dibaca oleh Mas Bintang. Silakan dibaca yang pertama. Ya, memperluas wilayah kekuasaan Islam ya. Jadi memperluas wilayah Islam di sini itu meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian Persia dan juga Mesir seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dibaca oleh Mbak Mela. Silakan Mbak Mela, yang nomor 2 apa? Ya, membentuk administrasi negara dengan bentuk 8 provinsi ya. Jadi Umar bin Khattab itu membentuk 8 provinsi untuk membentuk administrasi negara, yaitu yang pertama ada provinsi Mekah, yang kedua ada provinsi Madinah, yang ketiga ada provinsi Syria, yang keempat ada provinsi Jazirah, yang kelima ada provinsi Basrah, yang keenam ada provinsi Kufah, yang ketujuh ada provinsi Palestina, dan yang terakhir yang kedelapan ada provinsi Mesir.
Ya, benar ya. Kemudian yang ketiga akan dibacakan oleh Mas siapa ini? Mas Bram. Ya, Mas Bram. Silakan dibaca nomor 3. Ya, yaitu membentuk departemen dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu ditentukan atau diadakan sistem pembayaran gaji dan pajak gitu ya. Jadi pajak itu tidak hanya untuk warga asing yang datang ke wilayahnya Khalifah Umar, tetapi juga warga lokal seperti membayar pajak perdagangan seperti itu. Kemudian yang keempat, mendirikan lembaga pengadilan. Ya, ini seperti untuk mengadili saja sih ya, untuk seperti hukum. Ya kan, pengadilan itu kan hukum untuk menetapkan suatu perbuatan itu akan dihukum seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kelima ada membentuk departemen kepolisian dan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan. Nah, jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini beliau membentuk departemen kepolisian dan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan karena ditakutnya akan terjadi perselisihan antara kaum atau antara umat Islam seperti itu ya. Kemudian yang keenam ada mendirikan Baitul Mal dan menciptakan tahun Masehi. Bukan ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu menciptakan tahun Hijriah ya, bukan Masehi. Untuk selanjutnya di bawah itu ada pengayaan dan juga latihan soal. Bisa dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pengayaan dan juga latihan soal. Oke, sudah 10 menit ya. Apakah sudah selesai? Oh, ada yang belum? Ya sudah, kalau belum nanti dibuat PR saja ya, karena waktunya sudah mau habis, bahkan sudah habis ya, sudah terlewat karena kita asik membicarakan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi buat PR aja ya, nanti minggu depan kita cocokkan dan akan saya masukkan nilainya di nilai tugas. Oke, jadi karena waktu sudah habis ya, sebelum saya pamitan, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kita kuis dulu ya sebentar saja, mungkin 3-4 soal yang akan saya sampaikan dan akan saya tunjuk siapa yang harus menjawab. Nanti akan saya masukkan ke nilai keaktifan ya. Jadi siap-siap buat siapa yang saya tunjuk untuk menjawab. Nanti ada tambahan nilai tersendiri ya. Untuk Mas siapa ya? Mas Dani. Ya, Mas Dani. Mas Dani mana Mas Dani? Di-on kan ya kameranya. Ya, jadi siapa sih Khalifah Umar bin Khattab itu Mas Dani? Iya bener ya, jadi Khalifah Umar bin Khattab itu merupakan Khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya benar. Kemudian untuk Mas siapa lagi ya? Mas Deni. Tadi Dani, sekarang Deni ya. Ya nggak apa-apa. Mas Deni. Tadi Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Ya. Arti dari gelar Al-Faruq itu apa sih, Mas? Bisa disebutkan apa artinya gelar Al-Faruq, Mas? Ya, benar sekali ya. Al-Faruq itu artinya pemisah atau pembeda ya, yaitu Umar bin Khattab itu dapat membedakan hak yang benar dan hal yang batil seperti itu. Kemudian sekali lagi ya, satu pertanyaan lagi untuk sekarang Mbak. Sekarang Mbak Zulaika, ada Mbak Zulaika? Ya, Mbak Zulaika. Tadi Umar bin Khattab itu wafat pada tahun berapa ya, Mbak?
Iya, tahun 23 Hijriah atau 643 Masehi. Oke, satu orang lagi ya. Jadi 4 ya, bukan 3. Ya udah nggak apa-apa. 4. Eh, Mbak Mbak Hanifa ya, Mbak Hanifa. Siapa sih Mbak yang menusuk Umar bin Khattab pada saat beliau melakukan sholat? Ya bener ya, Abu Lu'lu. Oke, jadi sudah itu aja kuisnya. 4 soal kuis untuk mengetes pengetahuan kalian mengenai pemahaman materi kita hari ini, yaitu mengenai Umar bin Khattab. Dan ternyata alhamdulillah semuanya bisa, semuanya paham, dan semuanya mengikuti dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, kurang lebih mohon maaf ya karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila saya ada kesalahan kata dan juga tingkah atau perilaku saya yang kurang mengenakan seperti itu. Oh iya, jangan lupa tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa kemana-mana selalu membawa hand sanitizer ya. Oke, jadi semuanya saya anggap masuk dan alhamdulillah semuanya sudah paham. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi ya. Tadi, oh ya saya belum eh, meminta untuk berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah aktif menjawab pertanyaan dari saya. Alhamdulillah semuanya semangat. Untuk yang tadi belum sarapan, bisa sarapan dulu sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.